kalian pernah mendengar istilah bahwa Indonesia adalah negara agraris? Apa yang dimaksud dengan agraris? Dan apakah ada keterkaitannya antara istilah tersebut dengan terbentuknya hukum agraria di Indonesia? Nah, buat tahu jawabannya, kalian perlu simak video ini sampai habis ya. Bye-bye! Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada baiknya nih kita mengenal asal kata dari agraria itu sendiri. Secara bahasa, ager berarti tanah atau sebidang tanah. Sedangkan agrarius berarti perladangan, persawahan, maupun pertanian. Nah, dapat kita simpulkan secara umum bahwa agraria ini adalah segala sesuatu yang berurusan dengan tanah, pertanian, ataupun juga hak kepemilikan atas tanah. Istilah ini tidak hanya berdasar pada tanah sebagai permukaan bumi saja, namun juga sebagai sumber daya yang berada di atas maupun di bawahnya, seperti contoh ruang udara di atas tanah, mineral dalam perut bumi, serta juga air sebagai sumber kehidupan. Nah, munculnya istilah Indonesia sebagai negara agraris adalah disebabkannya oleh sebagian besar wilayah di Indonesia atau sumber daya di Indonesia itu berbasis pada sektor pertanian. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan hidupnya pada tanah, maka negara wajib menciptakan aturan hukum guna melindungi ataupun menjamin kepastian hak atas tanah, distribusi yang adil, serta perlindungan bagi masyarakat adat ataupun petani. Maka itulah lahir Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sebagai dasar hukum tertinggi pada bidang agraria. Nah, hukum agraria sendiri itu adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah serta pemanfaatannya. Hukum agraria ini membahas mengenai kepemilikan hak-hak tanah, pembagian tanah, pengalihan hak atas tanah, dan juga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah. Di Indonesia, landasan hukum agraria ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau biasa kita singkat sebagai UUPA. Undang-undang ini lahir upaya menggantikan hukum kolonial yang tidak berpihak pada rakyat dan menjadi tonggak reformasi agraria nasional. Adapun tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria ini sendiri adalah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah, menghindari monopoli, serta memastikan bahwa tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pemahaman ini, dapat kita lihat bahwa melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, negara berupaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, namun juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan kesadaran tersebut, pengelolaan tanah harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, agar sumber daya agraria ini dapat terjaga dan dapat dirasakan atau memberi manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baik, setelah kita mengetahui apa itu agraria dan bagaimana UUPA menjadi dasar utama dari hukum agraria, penting pula bagi kita untuk mengetahui apa itu hak atas tanah yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan mengenai hak atas tanah yang berlaku di Indonesia. Menurut UUPA nomor 5 tahun 1960, hak atas tanah dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan penggunaan, hak kepemilikan, serta batas waktu tertentu. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu hak milik, yang dimana hak milik ini merupakan hak atas tanah yang paling terkuat yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, yang dimana warga negara Indonesia penggunaan dari hak milik ini berwenang penuh atas tanah yang dimilikinya, sehingga dapat menggunakan, mengalihkan, mewariskan, serta menjadikannya jaminan selama masih berfungsi sesuai dengan sosial tanah. Lalu yang kedua ada hak guna usaha atau sering kita sebut HGU, yang dimana HGU ini dapat diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mengelola tanah negara, yang dimana biasanya HGU ini dikelola untuk kepentingan perkebunan, pertanian, serta
peternakan. Namun HGU ini harus diperbarui apabila masa berlakunya sudah habis. Lalu yang ketiga, terdapat HGB atau hak guna bangunan, yang dimana HGB ini dapat diberikan pula kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara. Namun HGB ini sama seperti HGU, yaitu harus memperbarui apabila masa berlakunya telah habis. Lalu yang keempat yaitu hak pakai, yaitu hak menggunakan hasil dari tanah yang dikelola oleh negara atau pihak lain. Pada hak pakai ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan usaha, ataupun pada keadaan tertentu dapat diberikan kepada pihak asing namun tetap sesuai dengan ketentuannya. Lalu yang kelima yaitu hak sewa, yaitu memberikan wewenang untuk menyewa tanah untuk mendirikan bangunan namun tetap pada perjanjian tertentu. Lalu yang keenam yaitu hak membuka tanah, yaitu hak yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok untuk membuka tanah yang belum dimanfaatkan namun tetap dengan izin dari negara. Biasanya pada hak membuka tanah ini digunakan untuk pertanian, perkebunan ataupun permukiman. Dan yang terakhir itu ada hak memungut hasil hutan, yang dimana hak ini memberikan wewenang untuk mengambil hasil hutan secara terbatas namun tetap dengan izin negara ataupun dari hukum adat. Biasanya hak ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal pada daerah pemukiman hutan. Nah, contoh dari salah satu hak pakai tanah yang ada di Indonesia yaitu HGU atau hak guna usaha, yang dimana hak guna usaha ini sering diberikan wewenang untuk perusahaan yang membuka pertanian ataupun perkebunan dengan secara luas. Namun pada saat tertentu di lokasi tersebut sudah terdapat masyarakat adat yang tinggal terlebih dahulu. Jadi ketika izin tersebut diberikan kepada perusahaan namun belum mengatur mengenai hak dari masyarakat adat yang tinggal pada lokasi tersebut, sehingga terjadilah benturan konflik. Sebelum kita melihat contoh kasus nyatanya, penting bagi kita semua untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses terjadinya persengketaan tanah ini. Pada dasarnya, sengketa tanah merupakan perselisihan atau konflik mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan juga status kepemilikan tanah antara dua pihak maupun lebih. Konflik ini bukan hanya bersoalkan siapa yang memiliki lahan tersebut, namun juga menyangkut sejarah, hak sosial, dan juga identitas masyarakat yang pernah tinggal di atas tanah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya persengketaan tanah. Yang pertama itu adalah terjadinya tumpang tindih perizinan lahan. Hal ini terjadi ketika ada satu wilayah yang mengeluarkan izin untuk beberapa pemanfaatan yang berbeda. Misalnya, izin perkebunan diberikan di atas tanah yang sebelumnya telah diakui sebagai tanah adat. Ketidakserasian data dan minimnya transparansi dalam penerbitan izin ini akan membuat keadaan ataupun konflik semakin buruk. Yang kedua adalah ketidakjelasan batas dan status tanah. Masih banyak di wilayah Indonesia ini yang masih belum terpetakan secara akurat atau belum memiliki sertifikat secara resmi. Ketika batas wilayah tersebut tidak jelas, maka tiap pihak akan merasa memiliki dasar untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Hal ini jugalah yang nantinya akan menjadi celah bagi potensi konflik tersebut terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah pengabaian hak masyarakat adat. Tidak sedikit masyarakat adat yang tinggal secara turun-menurun di suatu wilayah tidak memiliki dokumen legal yang diakui dalam negara. Ketika perusahaan atau negara masuk dengan izin hukum formalnya, maka posisi masyarakat adat ini akan lemah. Hal ini dikarenakan hak-hak mereka yang tidak tercatat di dalam registrasi negara. Padahal mereka ini telah tinggal lama sebelum adanya proses legal modern ini berlaku. Dengan demikian, sengketa tanah ini terjadi dikarenakan ketidakserasian nilai antara hukum formal negara dengan realitas sosial masyarakat di lapangan. Dengan mengelola tanah tanpa mempertimbangkan hak-hak yang ada, maka konflik tersebut sangat mudah muncul dan juga konflik tersebut akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Baiklah, saya akan menjelaskan nih kronologi singkat terjadinya sengketa antara masyarakat suku anak dalam dengan sebuah perusahaan.
Perusahaan yang dimaksud ini adalah anak perusahaan dari Asiatic Mars Corporation, yaitu adalah PT Bangun Desa Utama. PT Bangun Desa Utama ini dibentuk untuk melakukan pengelolaan, yaitu pengelolaan lahan untuk dibuat lahan perkebunan sawit, kakao, dan juga karet. Nah, mereka ini mendapatkan izin usaha. Yang pertama itu dari Kementerian Luar Negeri berdasarkan SK nomor 46 tahun 1986. Kemudian awal mulanya ini dicadangkan oleh Gubernur Jambi, itu ada tanah yang dapat digunakan untuk lahan perkebunan itu sekitar 40.000 hektar. Namun dicek kembali oleh Kementerian Kehutanan dan disetujui hanya sekitar 27.150 hektar. Nah, kemudian lagi dicek lagi kembali oleh BPN atau Badan Pertahanan Negara, itu tanah yang layak itu hanya sekitar 20.000 hektar, dikarenakan ada beberapa hektar itu yang merupakan tanah masyarakat dan juga beberapa hektar lainnya itu merupakan semak belukar. Nah, setelah dicek oleh BPN yang terakhir kali, itulah tanah yang fix untuk dijadikan lahan perkebunan untuk diberikan kepada PT Bangun Desa Utama tadi. Setelah itu, secara resmi surat izin hak guna usahanya itu diberikan oleh BPN, yaitu berdasarkan surat nomor 1 tahun 1987 yang diberikan pada tanggal 20 Mei 1987. Inilah yang menjadi asal mulanya terjadinya konflik. Setelah perusahaan ini mendapatkan hak guna usaha ini, mereka ini banyak melakukan penggusuran kepada masyarakat suku anak dalam, yang mana seharusnya itu tidak diperbolehkan, dan masyarakat suku anak dalam ini berhak untuk menduduki wilayah tersebut apabila emang sudah terbukti mereka sudah tinggal di sana selama beberapa waktu. Dikarenakan setelah itu konflik inilah yang menjadi akar masalahnya, karena mereka melakukan penggusuran. Banyaknya masyarakat suku anak dalam ini yang merasa hak-haknya dirampas. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah antara PT Asiatic Persada dengan suku anak dalam Batin 9 di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, serta peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kasus agraria antara PT Asiatic Persada dengan suku anak dalam merupakan sengketa yang telah berlangsung sejak tahun 2002. Sengketa ini juga melibatkan klaim atas tanah ulayat yang berada di dalam kawasan hak guna usaha perusahaan. Upaya penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui jalur non-litigasi, khususnya mediasi yang telah sesuai dengan prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil atau disingkat ISPO, yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan, memetakan, dan menyelesaikan seluruh sengketa lahan dengan melalui musyawarah, negosiasi, atau bila gagal dapat ditempuh pada jalur hukum formal. Dalam menyelesaikan permasalahan, terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh. Di antaranya yang pertama, melalui mediasi intensif. Mediasi ini melibatkan pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Batanghari, dan Ombudsman sebagai tim mediasi gabungan. Pada proses ini menghasilkan prasyarat mediasi, yang juga termasuk di dalam verifikasi data kelompok yang digusur, serta penentuan nilai ganti rugi. Lalu yang kedua itu adalah pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak pada bulan Februari sampai Maret 2012. Pada pemberian ganti rugi ini disaksikan oleh tim mediasi gabungan. Sebagai contohnya adalah kelompok Dusun Tua Pinang Tinggi itu mendapatkan hak pengelolaan sementara sebesar 400 hektar kebun kelapa sawit, yang mana ini didapatkan selama proses perundingan. Lalu yang terakhir yaitu adalah proses verifikasi lanjutan. Proses verifikasi lanjutan ini yaitu kepada seluruh kelompok suku anak dalam yang terdampak, meliputi 1.908 jiwa dari berbagai kelompok. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa dari keseluruhan mekanisme ini didapatkan bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi itu mengedepankan mediasi multipihak, verifikasi data, dan kepentingan antara masyarakat adat dengan perusahaan. Dalam permasalahan ini, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator utama, mediator, serta sekaligus menjadi penentu kebijakan penyelesaian. Peran ini tampak di dalam kebijakan strategis pemerintah. Yang pertama, yaitu membentuk
tim terpadu untuk penanganan konflik. Yang kedua, mendesak perusahaan untuk membebaskan beberapa areal. Yang ketiga itu adalah membuat surat keputusan Bupati Batanghari nomor 180 tahun 2014 yang menetapkan daftar penerima kompensasi lahan. Lalu yang keempat itu adalah menjalin kerjasama di antara penerima kompensasi lahan dengan perusahaan. Dengan demikian, pemerintah daerah bukan hanya sebagai mediator, namun juga sebagai penentu arah kebijakan bagaimana konflik ini dapat diselesaikan. Nah, teman-teman, dari mediasi tadi, lalu peran pemerintah daerah dapat kita lihat bahwasanya penyelesaian sengketa tanah antara PT Asiatik Persada dengan suku anak dalam ini haruslah melalui pendekatan yang intensif dan juga melindungi hak-hak suku anak dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Tengok effort kami.